Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya wad din, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Faya ibadallah, kaum muslimin wal muslimat, keluarga sabarataan rahimani Allahu wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang kembali mengumpulkan kita di majelis yang mulia ini dalam rangka menghadiri kajian rutin kita membahas tentang kisah-kisah di dalam Al-Quran. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Salawat serta salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang istiqamah di atas jalan beliau ila yaumil qiyamah. Insyaallah pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita yang mana pada pertemuan yang lalu telah kita sebutkan silsilah atau urutan para nabi dan rasul berdasarkan urutan waktu dari Nabiullah Adam alaihi salam sampai nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pada malam hari ini kita akan memulai pembahasan kita dengan kisah Nabiullah yang pertama, yaitu Nabi Adam alaihi salam, yang mana beliau disebut dengan Abul Bashar, nenek moyangnya manusia. Baik, kita akan memulai pembahasan kisah Nabi Adam. Pertama, tentang atau sekilas tentang Nabi Adam. Pertama, nama beliau itu Adam gitu ya. Ada huruf alif, dal, dan mim, yang mana kata Adam ini dikaitkan dengan kata udmah, yang artinya warna antara putih dan hitam. Antara putih dan hitam itu coklat jadinya ya, dan menunjukkan itu asal kejadian manusia, dan disebutkan warna kulit Nabi Adam itu ya antara hitam dan putih, jadi coklat, kecoklatan. Dan juga ada kaitannya dengan kata adimul ard, yang artinya dataran atau wajah bumi, berarti tanah, karena memang Adam alaihi salam itu diciptakan dari tanah ya. Jadi kalau disederhanakan, Adam itu berarti artinya tanah ya, karena memang beliau diciptakan dari tanah. Itu berkaitan tentang nama Adam. Adapun yang kedua berkaitan tentang nasab beliau. Kaget langsung dibilang nasabnya. Adam bin siapa ya? Ya,
Tidak mungkin kita katakan Adam bin Fulan gitu ya, karena memang dia adalah manusia yang pertama kali diciptakan langsung dengan kedua tangan Allah Subhanahu wa ta'ala, tanpa ayah maupun ibu. Walaupun beberapa waktu yang lalu kita ada mendengar video di YouTube ya, katanya Nabi Adam itu punya ibu namanya Siti Anisa kalau tidak salah kayak gitu. Baik, wallahu alam, kalau tahu dari mana ya ajarannya itu ya, sampai ada yang mengatakan ada ayahnya dan ada ibunya. Maka jangan percaya dengan pernyataan demikian, itu kebodohan. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala telah menegaskan dalam surah Shad ayat 75, Shad ayat 75, Allah berfirman ya, berkata kepada iblis, ya qala ya iblisu ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya. Wahai iblis, apakah yang menghalangimu agar kamu bersujud kepada makhluk yang telah kuciptakan dengan kedua tanganku? Maka jelas Adam diciptakan tanpa ayah, tanpa ibu, tapi langsung diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, dan masih ada perkataan-perkataan batil yang lain berkaitan masalah ini ya, tapi yang betul Adam adalah manusia pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa ayah ataupun ibu. Dan telah kita sebutkan manusia berkaitan tentang masalah ada ayah atau ibu terbagi menjadi 4 kelompok. Masih ingat? Ada manusia yang diciptakan tanpa ayah dan tanpa ibu, yaitu siapa? Nabi Adam alaihissalam. Ada yang diciptakan dari laki-laki tanpa adanya perempuan ya, dari laki-laki ini yang diambil dari tulang rusuknya, yaitu siapa? Hawa, istri Nabi Adam. Jadi Adam diciptakan, kemudian tulang rusuk Nabi Adam itu diambil dan diciptakanlah dari tulang rusuk tersebut apa? Hawa. Baik, yang ketiga yang lahir ada ibu tanpa ayah, yaitu Nabiullah Isa alaihissalam bin Maryam. Dan yang terakhir adalah yang dilahirkan dengan ayah dan ibu. Siapa? Ya sisanya kita semua ini ya, insyaallah kada yang selain daripada itu ya. Kali aja di antara kita ada yang dilahirkan tanpa ayah atau tanpa ibu. Baik, nah ini adalah tentang nasab ya. Jadi tidak ada dikatakan Adam bin, nggak ada. Kapankah periode adanya Nabi Adam ya? Periode Nabi Adam ini kapan? Tidak ada tahun yang pasti, riwayat yang jelas berkaitan tentang kapankah Nabi Adam itu diutus atau diturunkan ke muka bumi. Ada yang mengatakan sekitar 6.000 tahun sebelum Masehi. Ada yang mengatakan demikian, 6.000 tahun sebelum Masehi ya. Cuman ini tidak ada dalil yang valid tentang masalah ini. Baik, kemudian kaum Nabi Adam siapa? Nabi Adam itu diutus kepada siapa? Kepada anak-anaknya, keturunannya ya. Kepada siapa lagi? Ya, jadi Nabi Adam diutus kepada keturunannya ya, angkatan pertama dari keturunan Nabi Adam. Berapa jumlah anaknya Nabi Adam? Anak langsung ya, bukan anak cucunya ya, kita semua anak Adam. Ada yang mengatakan bahwasanya jumlah anak Nabi Adam itu 40. 20 laki-laki, 20 perempuan. Jadi berpasangan.
Jadi Hawa setiap kali hamil itu selalu kembar pengantin, ya, laki-laki perempuan. 20 kali maka jadilah 40. Nah, di antara anak-anak Adam yang namanya sering disebutkan itu ada Qabil, Habil, ya. Kalau perempuannya dikatakan, ada yang mengatakan Iklima, Labuda. Ada juga Syith atau Nabiullah Syith, itu juga termasuk keturunan Nabi Adam. Baik. Dan sistem pernikahan pada waktu itu adalah seorang laki-laki, ya, boleh menikahi, ya, saudarinya yang mana saja kecuali yang lahir bersama dia. Ya, jadi pernikahan kayak gitu. Jadi tidak boleh menikah dengan kembarannya, tapi boleh dengan menikah dengan saudari-saudarinya yang lain. Baik, itu aturan di zaman itu. Di manakah Nabi Adam diutus? Di mana letak diutusnya Nabi Adam? Maka tidak ada dalil yang pasti dalam masalah ini. Walaupun ada pendapat yang menyatakan di India, ya, jadi Nabi Adam itu katanya diutus di India. Ada yang berpendapat enggak, di Jazirah Arab, ya, ada yang mengatakan di Jazirah Arab, ya, dan kita tidak bisa memastikan di mana, karena memang tidak ada dalil yang valid terkait masalah ini. Adapun penyebutan Nabi Adam di dalam Al-Qur'an itu sebanyak 25 kali, ya. Penyebutan Adam di dalam Al-Qur'an itu ada sebanyak 25 kali. Berarti sering diulang-ulang kisah Nabi Adam, menunjukkan akan pentingnya kisah Nabi Adam. Adapun tempat wafat juga tidak ada kepastian di mana tempat Nabi Adam wafat. Ada yang mengatakan di India, ada yang mengatakan di Mekah, ya. Adapun ada yang memastikan, maka itu tidak ada dalilnya. Wallahu alam. Baik, ini sekilas tentang Nabiullah Adam. Sekarang kita akan mulai mengisahkan tentang penciptaan Nabi Adam, penciptaan Nabiullah Adam. Jadi Nabi Adam merupakan nenek moyang seluruh manusia, ya. Dan bagi mereka yang mungkin penasaran tentang sejarah orang-orang terdahulu, maka sebenarnya yang lebih pantas untuk kita ketahui adalah sejarah nenek manusia pertama, yaitu Adam alaihissalam. Ya, kita sering penasaran dengan orang-orang terdahulu, bagaimana sejarah mereka. Maka kita harus lebih mengetahui tentang nenek moyang kita semua, yaitu Nabiullah Adam. Apalagi di situ banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Kemudian sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam, Allah Subhanahu wa taala mengabarkan hal itu kepada, ya, jadi ketika Allah ingin menciptakan Adam, Allah mengabarkan hal itu kepada para malaikat. Dan ini Allah sebutkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 30. Surah Al-Baqarah ayat 30. Allah berfirman, "Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun." Dan ingatlah ketika Tuhanmu berkata kepada para malaikat, berarti malaikat sudah ada sebelum adanya Adam. Begitu juga jin sudah ada sebelum diciptakannya Adam. Jadi Allah berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Maka para malaikat pun berkata,
Mengapa engkau hendak menjadikan makhluk yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah sebagai khalifah? Padahal kami, yaitu para malaikat, senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan menyucikan engkau. Maka Allah pun berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Dan betul, ya, walaupun memang banyak manusia yang membuat kerusakan di muka bumi, namun juga banyak di antara mereka, ya, yang mana mereka orang-orang soleh, pejuang, para nabi dan rasul, ya, yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala banyak. Baik, maka para malaikat tidak tahu, ya, bahwasanya akan ada di antara manusia itu orang-orang yang baik, bukan hanya mereka yang membuat kerusakan saja. Nah, para ulama berselisih pendapat landasan ucapan malaikat itu dari mana? Dari mana mereka menyatakan atau tahu bahwasanya manusia itu akan berbuat kerusakan di muka bumi? Padahal nggak ada manusia belum. Ya. Maka para ahli tafsir berbeda pendapat terkait masalah ini. Ada yang menyatakan para malaikat itu mengetahui karena Allah sendiri yang mengabarkan kepada mereka bahwasanya manusia itu akan berbuat kerusakan di muka bumi. Hanya saja itu tidak disebutkan dalam Al-Quran. Ada yang mengatakan demikian. Pendapat yang kedua menyatakan ucapan malaikat tersebut hanyalah praduga saja, dugaan, berdasarkan pengetahuan malaikat yang mana tabiat manusia itu tidak maksum. Kalau tidak maksum berarti akan berbuat dosa, kerusakan. Jadi dari situ mereka pahami, ya, yang mana manusia akan berbuat kerusakan di muka bumi. Berbeda dengan para malaikat yang memang senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada juga pendapat yang lain menyebutkan bahwasanya perkataan malaikat tersebut itu berdasarkan pengetahuan para malaikat akan tabiat dan kelakuan makhluk penghuni bumi sebelum manusia. Ya, jadi disebutkan bahwasanya bumi itu sebelum adanya manusia itu sudah dihuni oleh makhluk yang lain. Apa makhluk tersebut? Yaitu para jin. Ya. Dan jin itu memiliki sikap merusak, ya, membuat kerusakan di muka bumi. Maka para malaikat itu mengkiaskan manusia yang bakal diciptakan ini dengan pendahulu mereka yang dahulunya juga berbuat kerusakan di bumi, ya, yaitu para jin tadi. Dan ini pendapat yang ketiga ini banyak yang mendukungnya. Kenapa? Pertama karena memang sebelum diciptakannya manusia tadi sudah diciptakan sebelumnya malaikat dan juga jin. Jadi jin dan malaikat itu sudah ada. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah bersabda, "Khuliqatil malaikatu min nur." Malaikat itu diciptakan dari nur, cahaya. Wa khuliqal jannu min marijim min nar. Sementara jin itu diciptakan dari api yang menyala-nyala. Wa khuliqa Adam mimma wusifa lakum. Dan penciptaan Adam sebagaimana yang telah kalian ketahui, yaitu dari tanah. Dan para ulama menyimpulkan dari hadis ini adalah urutan penciptaan makhluk di muka bumi ini. Jadi dimulai dari malaikat dulu, baru diciptakan jin, baru diciptakan manusia. Nah, maka jin itu terlebih dahulu menghuni bumi. Dan ternyata ketika jin menghuni bumi, mereka berbuat kerusakan di muka bumi. Maka dari situ para malaikat pun menyimpulkan bahwasanya manusia pun akan melakukan hal yang sama. Baik. Apalagi kata khalifah itu sebenarnya pengganti, Pak. Jadi
para khulafaur rasyidin. Kenapa dinamakan khulafaur rasyidin? Karena mereka pengganti rasul. Ya. Jadi disebut dengan khalifah. Baik. Nah, intinya ya, Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada malaikat tentang penciptaan Adam. Bagaimana proses penciptaan Nabi Adam? Maka Nabi Adam alaihi salam itu diciptakan oleh Allah dari dua unsur utama. Pertama adalah tanah, dan yang kedua adalah air. Tanah dan air. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat 59. Ali Imran ayat 59. Ya, pertama ini tanah dulu ya. Allah berfirman, "Inna masala Isa 'indallahi kamasali Adam. Khalaqahu min turabin summa qala lahu kum fayakun." Sesungguhnya permisalan penciptaan Isa di sisi Allah adalah seperti penciptaan Adam. Allah menciptakan Adam dari tanah, kemudian Allah berfirman kepadanya, kun, jadilah seorang manusia, fayakun, maka jadilah dia manusia. Surah Ali Imran ayat 59. Ayat ini ya, tadi kan dikatakan sesungguhnya permisalan penciptaan Isa itu sama seperti Adam. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menyamakan di sini antara Isa dengan Adam? Karena ingin membantah orang-orang Nasrani yang mentuhankan Isa. Kata mereka, Isa itu anak Tuhan. Ya, yang mana dilahirkan tanpa seorang ayah. Yang menyebabkan mereka akhirnya mengagungkan Nabi Isa. Maka Allah ingatkan, bukankah Adam itu diciptakan tanpa ayah dan ibu? Artinya kalau kalian mengagungkan Isa seperti itu, harusnya Nabi Adam yang lebih ya utama untuk dijadikan atau diagungkan ya. Tapi sebagaimana kalian tidak mengagungkan Adam, maka jangan juga mengagungkan Nabi Isa. Ya, kok sama-sama diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, intinya dalam ayat ini Allah menciptakan Adam dari tanah. Kemudian Nabi SAW juga bersabda, "Inna Adam khuliqa min thalasi turabat." Sesungguhnya Adam diciptakan dengan 3 jenis tanah. Jadi bukan satu jenis, tapi 3 jenis tanah. Sauda'a wa bayda'a wa khadra'a. Sauda apa artinya? Habatus sauda itu apa artinya? Jintan hitam, berarti hitam, tanah hitam satu. Bayda'a putih, tanah putih. Khadra'a hijau. Ya. Tanah hitam, tanah putih dan tanah hijau. Kalau Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau menambahi lagi banyak. Kata beliau, Allah menciptakan Adam dari seluruh jenis tanah di permukaan bumi, baik yang berwarna hitam, merah, putih, yang baik, yang lembut, yang keras, yang keras, yang kasar, dan yang bermacam-macam ya. Bahkan ada yang bergaram. Ya. Cuman nggak ada tanah sengketa. Baik. Jadi semuanya itu, warna-warna dan jenis-jenis tanah tersebut bisa engkau lihat tercerminkan pada keturunannya. Nah, itulah yang menyebabkan manusia itu beda-beda warnanya, ya, dan beda-beda sifatnya, ya, karena asal penciptaan pun berbeda-beda tanahnya. Baik. Nah, dan ini juga yang menyebabkan Adam tadi dinamai dengan
Adam, yaitu dari adimul ard, dataran atau wajah bumi. Hari apa Allah menciptakan Adam? Hari Jumat, ya. Allah menciptakan Adam itu pada hari Jumat. Sebagaimana riwayat yang lain dari Ibnu Abbas, dia berkata, innallaha azza wa jalla khalaqa Adam yaumal jumu'ah ba'dal asri min adimil ard fasummiya Adam. Sesungguhnya Allah menciptakan Adam pada hari Jumat setelah asar dari adimil ard, dari tanah di permukaan bumi. Oleh karena itulah dia dinamakan Adam. Baik, maka fakta penciptaan ini menjelaskan kenapa manusia itu beragam, ya, baik dari segi warna kulitnya, warna rambutnya, tabiatnya, dan yang lainnya. Jadi ini adalah dari tanah. Tanahnya pun macam-macam tadi, ya. Unsur yang kedua tadi apa? Air. Unsur berikutnya dalam penciptaan Nabi Adam adalah air. Hal ini sebagaimana yang Allah firmankan dalam surah Al-Furqan ayat 54. Wa huwa alladhi khalaqa minal ma'i bashara faja'alahu nasaban wa sihra wa kana rabbuka qadira. Dan dia pula yang menciptakan manusia dari air, lalu dia jadikan manusia itu punya keturunan dan saling menikah, dan Tuhanmu adalah maha kuasa. Surah Al-Furqan 54. Tanah yang Allah subhanahu wa ta'ala gunakan untuk menciptakan Nabi Adam, ya, itu dicampur dengan air tadi. Jadi tanah campur dengan air. Nah, campuran tanah dengan air itulah yang biasa disebut dengan istilah tin, ya. Tin itu artinya tanah setahu kita, ya. Cuman maksud dari tanah, ya, tin ini tanah yang bercampur dengan air. Jadi bukan tanah kering, bukan. Dan itulah yang ada dalam ucapan iblis ketika dia disuruh untuk sujud ke dan mau. Kata iblis, ana khairun minhu khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Iblis berkata, aku lebih baik dari dia, daripada Adam, karena engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tin, ya, yaitu dari tanah tadi, yang merupakan campuran tanah dan air. Kalau tanah biasa saja tanpa campuran air itu disebut turab dalam bahasa Arab. Tapi kalau bercampur dengan air disebut dengan tin. Dan tin itu lengket, ya, seperti tanah liat. Makanya dalam firman Allah yang lain dalam surah As-Saffat ayat 11, inna khalaqnahum min tinin lazib. Sesungguhnya kami telah menciptakan mereka dari tanah liat, ya. Tanah liat dinamakan tanah liat karena bercampur dengan air tadi, makanya lengket. Ini dalam surah As-Saffat ayat 11. Baik. Nah, jadi tanah-tanah tadi dikumpulkan sampai dia melengket satu sama lain setelah dicampur dengan air. Didiamkan sampai berubah warnanya. Ketika berubah warnanya, ya, maka tanah tersebut mengeluarkan bau yang tidak sedap, ya. Jadi bau ternyata. Hal ini sebagaimana yang disebutkan oleh Allah dalam firman-Nya surah Al-Hijr ayat 28, Al-Hijr 28. Qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basharam min salsalim min hama'im masnun. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan seorang manusia dari tanah liat, ya, yang berasal dari lumpur hitam yang bau. Jadi berbau akhirnya. Baik, jadi ingat urutannya tadi, tanah diambil, dicampur dengan air, ya, jadilah tanah yang lengket.
maka digabungkan tanah tersebut dan didiamkan sampai kering, ya, sampai mengeluarkan sampai berubah warnanya dan mengeluarkan bau yang tidak sedap. Baik. Maka setelah itu Allah pun membentuk Adam. Jadi setelah berkumpul tanah tadi mengeluarkan bau tidak sedap, mulailah Allah membentuk Adam, ya, dibentuk seperti bentuk manusia dan dibiarkan seperti tembikar, ya. Dan ini Allah sebutkan dalam surah Ar-Rahman ayat 14. Ar-Rahman 14, khalaqal insana min salsalin kal fakhar. Dialah Allah yang menciptakan manusia dari tanah kering seperti tembikar. Tanah kering ini setelah dikeringkan, ya, seperti tembikar. Nah, ketika sudah jadi seperti ini, maka yang terakhir adalah ditiupkan roh kepada, ya, tanah tersebut, maka jadilah manusia. Dan ini Allah sebutkan dalam surah Al-Hijr 28-29. Wa id qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basharam min salsalin min hama'im masnun fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan seorang manusia dari tanah liat kering yang berasal dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya dan aku telah meniupkan ke dalamnya ruh ciptaanku, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud. Ini dikatakan kepada para malaikat. Baik, maka ayat-ayat ini, ya, menjelaskan tentang proses penciptaan Adam. Ya, jadi Allah menciptakan Adam itu dari tanah, tanpa ada daging, tanpa ada tulang. Baik, kemudian ketika ditiupkan ruh, maka jadilah dia manusia seutuhnya. Baik. Dan disebutkan dalam sebuah hadis yang statusnya hasan bahwa tanda kehidupan pertama yang tampak dari Nabi Adam ketika ditiupkan ruhnya, ya, pertama kali beliau bersin. Ya, jadi yang pertama kali beliau lakukan ketika ditiupkan ruh, menyatakan beliau hidup, beliau bersin. Baik, nah jadi bagaimana tadi prosesnya? Jadi Allah ngambil tanah, mengumpulkan tanah, dicampur dengan air, didiamkan sampai berubah warna, baik, dan mengeluarkan bau yang tidak sedap tadi kan. Kemudian Allah bentuk seperti manusia, kemudian Allah tiupkan ruh kepada tanah tersebut dan jadilah Nabi Adam. Baik. Kemudian setelah diciptakannya Adam, Allah pun langsung menciptakan Hawa. Ya. Jadi penciptaan Hawa yang betul itu sebelum dimasukkan ke dalam surga. Ya. Adapun yang selama ini diceritakan gimana? Jadi Nabi Adam katanya dimasukkan ke dalam surga sendirian, kesepian, ya, butuh dengan teman hidup, ya, pasangan. Maka disebutkan ketika Adam tidur, diambil tulang rusuknya lalu diciptakanlah Hawa, ya. Padahal kalau kita baca dalam surah Al-Baqarah ayat 35, Allah berfirman, wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma. Dan kami berfirman, wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu. Ya, berarti ini kan sebelum beliau tinggal di surga. Ya, makanya Allah memerintahkan, wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di dalam surga. Dan makanlah makanan-makanannya yang banyak, lagi baik di mana saja yang kamu sukai. Nah, jadi penciptaan Adam itu setelah penciptaan Hawa itu setelah penciptaan Adam, barulah keduanya dimasukkan ke dalam surga. Baik.
Dan ini juga menunjukkan akan pentingnya pasangan gitu ya. Makanya ada istilah orang Arab mengatakan ar-rafiqu qablat tariq. Harus ada pendamping sebelum menempuh perjalanan. Ini kena lagi yang jomblo-jomblo nih. Baik. Jadi penting adanya pendamping untuk menempuh perjalanan hidup. Maka bagi Adam, Hawa itu ibarat rumah bagi hati Adam. Ya, rumah bagi hatinya Adam. Adapun surga itu rumah bagi jasadnya Adam. Baik. Mana yang lebih penting, rumah bagi hati kah atau rumah bagi jasadnya? Hati dulu lah, baru rumah jasad ya. Keduanya sama-sama penting ya. Baik. Maka Adam dan Hawa adalah nenek moyang seluruh manusia setelah keduanya. Makanya inilah yang sering kita sebutkan dalam surah An-Nisa ayat pertama yang bunyinya ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari satu jiwa. Siapa satu jiwa di situ? Adam. Wa khalaqa minha zawjaha, dan daripadanya Allah menciptakan istrinya yaitu Hawa. Wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa, dan dari keduanya, dari Adam dan Hawa, Allah kembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengannya kamu saling meminta satu sama lain, dan perihalalah hubungan silaturahim, sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. Baik, karena sudah hampir Isya, insyaallah kita lanjutkan pembahasan ini setelah salat. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamul atammanil akmalani alal mab'usi rahmatan lil alamin, nabiyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa insyaallah kita lanjutkan kembali pembahasan kita. Maka tadi telah kita sebutkan, setelah Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam, maka Allah Subhanahu wa taala menciptakan istrinya yaitu Hawa. Di dalam surah An-Nisa ayat pertama tadi, Allah menyatakan bahwasanya dan daripadanya, yaitu dari Adam, Allah menciptakan istrinya Hawa. Tidak disebutkan bagian apanya ya, dari Adam. Namun hal itu dijelaskan oleh Nabi SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Beliau bersabda, fa innal mar'ata khuliqat min dhila'. Sesungguhnya wanita itu diciptakan dari tulang rusuk. Wa inna a'waja syai'in fid dhila' a'lah. Dan bagian yang paling bengkok dari tulang rusuk adalah bagian yang paling atas. Maka dari sini para ulama menyatakan bahwasanya ketika wanita tersebut diciptakan dari tulang rusuk, ini menunjukkan akan kebengkokan mereka ya.
yang mana penting bagi para lelaki, para suami untuk memahami kebengkokan wanita tersebut, baik dari segi lisannya, akhlaknya, ya, yang mana mungkin dia sering mengeluh, sering tidak berterima kasih kepada suaminya, dan banyak kekurangannya. Maka dalam hal ini pahami, wahai para suami, bahwasanya para wanita itu bengkok, ya, maka harus diperlakukan dengan lembut, karena kalau kita kasari maka dia akan patah, ya. Baik, sekarang kita akan bahas tentang apa hikmah Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan Adam. Para ulama menyebutkan beberapa pelajaran penting di balik kisah penciptaan Nabi Adam alaihi salam. Di antara pelajaran tersebut, pertama, larangan dari sikap angkuh, larangan dari sikap membanggakan diri berkaitan tentang nasabnya, berbangga-bangga dengan nasab. Kenapa? Karena kita semua itu berasal dari ayah yang sama, dari orang yang sama. Jadi ngapain berbangga-bangga, toh kita juga dari keturunan yang sama, yaitu Adam, ya. Makanya Nabi SAW bersabda, "Wan nasu banu Adam." Manusia itu adalah anak keturunan Adam. Wa Adam min turab, dan Adam diciptakan dari tanah, ya. Jadi ngapain kita berbangga-bangga dengan nasab kita, toh kita semua berasal dari orang yang sama, yaitu Adam. Dan berbangga-bangga, sombong dengan nasabnya, itu termasuk perkara jahiliyah. Kata Nabi SAW, "Arba'un min ummati min amril jahiliyah." Ada 4 kebiasaan jahiliyah yang masih ditemukan pada umatku. La yatrukunahunna, ya, yang mana mereka tidak meninggalkannya. Yang pertama, al-fakhru bil ahsab, berbangga-bangga dengan garis keturunan, ya. Yang kedua, wa ta'nu fil ansab, mencela nasab orang lain. Jadi berbangga-bangga dengan nasab sendiri dan mencela nasab orang lain. Wal istisqa'u bin nujum, dan minta hujan dengan perantaraan bintang. Dan yang keempat, wan niyahah, serta meratapi kematian secara berlebihan. Maka 4 perkara ini, ya, berbangga-bangga dengan garis keturunan, mencela nasab orang lain, kemudian minta hujan dengan bintang, dan yang terakhir niyahah atau meratapi, ini perkara-perkara jahiliyah yang wajib untuk ditinggalkan. Makanya pernah terjadi perselisihan antara Muhajirin dan Al-Ansar. Jadi dalam suatu peperangan ada orang jahiliyah, ya, atau ada dari kalangan Muhajirin, ya, ada salah seorang sahabat dari kalangan Muhajirin iseng ngerjain sahabat dari kalangan Ansar, yaitu orang Muhajirin ini menendang pantatnya orang Ansar sampai jatuh, ya, mungkin bercanda, ya, atau gimana, tapi yang jelas hal itu membuat perselisihan yang meruncing antara 2 orang ini, dan masing-masing dari 2 orang ini meminta pertolongan dari sahabat yang lain yang sesama sesama kelompoknya, Muhajirin dan Ansar. Jadi kalau Ansar mengatakan, "Wahai orang-orang Ansar, tolonglah aku,"
Orang Muhajirin juga mengatakan, wahai orang-orang Muhajirin, tolonglah aku. Dan itu didengar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau? Ma balu da'wal jahiliyah. Mengapa perilaku jahiliyah itu masih saja kalian lakukan? Qalu ya Rasulullah, ya Rasulullah, kasa'a rajulun minal muhajirina rajulan minal ansar. Seorang dari kalangan muhajirin mendorong seorang dari ansar. Apa kata Nabi SAW? Da'uha fa innaha muntinah. Tinggalkanlah perbuatan tersebut. Maksud tinggalkan di sini adalah tadi memanggil-manggil dengan kelompok masing-masing, karena itu adalah perbuatan yang amat buruk. Padahal ya, penamaan muhajirin, penamaan al-ansar itu penamaan yang syar'i. Memang mereka adalah muhajirin dan mereka adalah al-ansar. Tapi ketika penamaan tersebut digunakan untuk perselisihan seperti ini, maka itu termasuk dakwah jahiliyah yang wajib untuk ditinggalkan. Baik. Begitu juga Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha auha ilayya an tawadhu hatta la yabghiya ahadun ala ahad wa la yafkhara ahadun ala ahad." Sesungguhnya Allah mewahyukan kepadaku agar kalian bersikap tawadhu, rendah hati. Tujuannya apa? Supaya tidak ada saling sikap menzalimi atau saling berbangga di antara kalian. Ya, jadi ingat, kita ini semuanya berasal dari ya orang yang sama, yaitu Adam alaihissalam. Ya, maka tidak boleh ya mencela atau menyombongkan diri ya di hadapan orang lain. Dan Rasul juga bersabda, la fadla li arabiyyin ala ajamiyyin wala li ajamiyyin ala arabiyyin wala ahmara ala aswad wala aswad ala ahmar illa bittaqwa. Tidak ada kelebihan bagi orang Arab atas orang non-Arab atau ajam, dan tidak ada pula kelebihan orang ajam atas orang Arab. Tidak ada kelebihan orang yang berkulit merah di atas orang yang berkulit hitam, atau tidak ada pula kelebihan orang berkulit hitam di atas orang berkulit merah, kecuali ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang menjadi standar kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, ya, sebagaimana dalam surah Al-Hujurat ayat 13, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah ialah yang paling bertakwa. Baik, maka jangan berbangga-bangga dengan nasab ya, dan mencela nasab orang lain ya, karena kita semuanya berasal dari orang yang sama. Nah, inilah tuntunan Islam, yang mana Islam merupakan rahmat bagi sekalian alam. Berbeda dengan doktrin agama Yahudi yang mendoktrin pengikutnya apa? Bahwa selain mereka yaitu hanyalah pelayan bagi mereka. Ya, jadi mereka itu menurut mereka ya, mereka adalah manusia-manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala. Selain mereka itu hanya pelayan-pelayan mereka. Maka ini adalah doktrin yang batil. Ya. Jadi ibaratnya kita nih hanya hewan-hewan saja yang melayani orang-orang Yahudi. Begitu juga orang-orang Hindu yang meyakininya ada kasta-kasta, ya kan? Apa kasta-kasta? Brahmana, apa lagi? Ksatria, Kadawal, Waisa, Sudra. Yang paling rendah itu Sudra kalau tidak salah ya. Jadi yang kastanya Sudra ini melayani yang di atasnya. Ya, ini melayani yang di atasnya lagi dan yang di atasnya lagi. Ya. Nah, ini doktrin yang
batil, ya. Baik. Nah, jadi ini faedah yang pertama, pelajaran yang pertama, larangan dari singkat, angkuh, sombong dengan nasab, ya. Karena kita semua adalah dari orang yang sama. Pelajaran yang kedua dari penciptaan Nabiullah Adam, bantahan terhadap teori Darwin. Apa teori Darwin, Pak? Bahwasanya manusia itu berasal dari apa? Dari kera. Pian rela, Pak, dikatakan berasal dari kera. Ya. Kalau ulun kada rela, Bang. Baik. Jadi Charles Darwin mengeluarkan teori yang menyatakan bahwasanya asal muasal manusia adalah kera, spesies kera, yang kemudian berevolusi katanya zaman demi zaman hingga menjadi manusia seperti sekarang ini. Maka ini teori omong kosong belaka, kedustaan belaka. Nabi Adam alaihissalam adalah manusia yang paling sempurna penciptaannya, karena ini original, Pak. Langsung Allah yang menciptakannya dengan kedua tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Berbeda dengan manusia setelahnya yang mana mereka ya banyak kekurangan, ya. Jadi secara fisik penciptaan Adam itulah yang paling sempurna, berbeda dengan yang setelahnya. Makanya Rasulullah SAW bersabda, khalaqallahu Adam wa tuluhu sittuna zira'. Allah menciptakan Adam setinggi 60 zira'. Zira' itu gimana, Pak? Dari sini sampai sini kan zira'. 60, ini setengah meteran. Ya, kali 60 30 meter. Itu tingginya Nabi Adam alaihi salam. Falam yazalil khalqu yanqusu hatta al-an. Kemudian ukuran penciptaan manusia itu terus berkurang sampai kayak kita nih modelnya. Ya, menyusut nurun. Ya. Coba bayangkan kalau misalnya Nabi Adam masih hidup sampai sekarang dibandingkan dengan kita, gimana? Jauh sekali perbandingannya, ya. Jadi kayak raksasa kalau kita lihat gitu. Jadi itu adalah ciptaan yang paling sempurna, ya. Itu adalah Nabi Adam alaihi salam. Dan juga disebutkan di antara kesempurnaan Nabi Adam adalah parasnya yang sangat sempurna dan tampan, ya. Makanya para ulama berbeda pendapat siapakah yang paling tampan, manusia paling tampan. Ya, ada 3 hal, ya. Nabi Adam, Nabi Yusuf, ataukah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mengatakan yang paling tampan itu adalah Nabi Adam alaihi salam, karena ini original tadi. Makanya sebagian ulama ketika menafsirkan atau ketika menjelaskan hadis yang disebutkan oleh Nabi SAW ketika Mi'raj, kan ketika Nabi Mi'raj itu kan naik ke langit-langit, ya. Nah, di langit yang ketiga beliau ketemu dengan Nabiullah Yusuf, dan Nabi bersabda, idza huwa qad utiya syatral husn. Ternyata Yusuf telah dianugerahi setengah ketampanan. Baik. Nah, para ulama berbeda pendapat apa maksud setengah ketampanan. Ada yang mengatakan setengah ketampanan itu adalah setengah ketampanannya Nabi Adam. Ya, jadi Nabi Adam itu full tampannya, setengahnya itu adalah Nabi Yusuf. Ada juga yang mengatakan ketampanan itu ibarat satu kesatuan, setengahnya untuk Nabi Yusuf, setengahnya dibagi-bagi untuk kita berataan. Nah, kita nih seperberapanya, Pak? Ya, sepermiliarnya. Baik. Baik, nah jadi intinya, ya, ini membantah apa teori Darwin tadi yang menyatakan manusia dari kera. Ya, kalau kita lihat kera-kera sekarang kada berubah-ubah, ya, tetap aja kera.
kan gitu ya. Ya, wallahu alam kenapa dia memiliki pemikiran demikian. Ya, mungkin dia lihat cermin gitu ya, melihat wajahnya kok agak mirip gitu. Akhirnya keluarlah teori itu. Taib. Ya, jadi jangan rela, jangan ridha pian dikatakan sebagai keturunan dari kera ya. Baik. Faedah yang ketiga. Nah, ini berkaitan tentang masalah akidah, yaitu penetapan sifat dua tangan bagi Allah Subhanahu wa taala. Siapa saja yang membaca dan memahami dengan benar kisah penciptaan Nabi Adam alaihi salam yang disebutkan dalam Al-Qur'an, maka dia akan meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki dua tangan. Baik, tapi jangan sampai terpikir kalau tangan Allah itu seperti tangannya makhluk, ya, sangat jauh. Kenapa kita simpulkan demikian? Ya, sebagaimana yang Allah sebutkan dalam surah Shad ayat 75. Ya, qala ya iblis, Allah berfirman, wahai iblis, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya. Wahai iblis, apa yang menghalangimu untuk sujud kepada yang telah kuciptakan dengan kedua tanganku? Dan ini adalah kemuliaan, keistimewaan dari Adam alaihi salam, yang mana Allah langsung menciptakan Adam dengan kedua tangan Allah. Kalau ternyata kedua tangan ini ditakwil, ya, disimpangkan maknanya, oh maksudnya tangan itu bukan tangan tapi kekuasaan Allah. Lantas apa bedanya antara Adam dengan selain Adam? Toh semuanya juga diciptakan dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada keistimewaan Adam kalau begitu. Ya, tapi ketika Allah ingin menyatakan keistimewaan Adam, maka Allah sebutkan ini, wahai iblis, apa yang menghalangimu ya untuk untuk bersujud kepada yang telah kuciptakan dengan kedua tanganku? Dan inilah akidah ahli sunnah yang benar, dan bahkan ini konsensus atau ijma para salaf. Bahkan termasuk juga Abul Hasan al-Ash'ari rahimahullah, beliau juga menetapkan adanya tangan bagi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Makanya ketika di padang mahsyar kelak, ya, kondisi yang sangat panas, manusia pun berdatangan kepada para nabi. Baik, disebutkan pertama adalah para nabi pun mengakui, para nabi selain Adam mengakui bahwasanya Nabi Adam itu diciptakan dengan tangan Allah. Kata mereka, anta Adam allazi khalaqakallahu biyadihi, engkaulah Adam yang Allah ciptakan langsung dengan kedua tangannya. Begitu juga manusia, ketika tadi berdatangan kepada para nabi, mereka mendatangi Nabi Adam seraya mengatakan, ya Adam, anta abul bashar, wahai Adam, engkau adalah bapak seluruh manusia. Khalaqakallahu biyadihi, Allah telah menciptakan engkau langsung dengan tangannya. Wa nafakha fika min ruhi, dan meniupkan langsung ruh ciptaannya kepadamu. Wa amaral malaikata fasajadu laka, memerintahkan para malaikat sujud kepadamu. Wa askanakal jannah, dan menempatkan kamu di surga. Ala tashfa'u lana ila rabbik, tidakkah sebaiknya engkau memohon syafaat kepada Rabbmu untuk kami? Ala tara ma nahnu fihi wa ma balagana, tidakkah engkau melihat apa yang sedang kami alami? Artinya, ya, orang-orang di padang mahsyar pun, manusia di padang mahsyar pun menyatakan bahwasanya Adam diciptakan dengan tangan Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah akidah yang benar, yang sesuai dengan dalil yang tadi kita sebutkan. Baik, maka setelah Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam,
maka Allah pun mengajarkan kepada Adam segala sesuatu, nama-nama segala sesuatu, ya, yaitu Allah memberikan ilmu kepada Adam. Ya, itu termasuk kemuliaan yang Allah berikan kepada Adam yang menyebabkan siapa? Hasad iblis. Ya. Baik, insyaallah pada pertemuan yang akan datang akan kita bahas tentang permusuhan iblis kepada Adam dan kesombongan iblis yang tidak mau bersujud kepada Nabi Adam ketika diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dan juga permusuhannya dengan Bani Adam seluruhnya. Insyaallah kita jelaskan semuanya pada pertemuan yang akan datang. Wallahu taala alam. Sampai sini yang bisa ulun sampaikan, salah khilaf mohon maaf. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.